Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Isfara Prasetyo. Kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara channel ini dimonetisasi hanya dalam waktu 2 hari saja, tanpa harus menunggu lama-lama. Mengapa bisa channel ini dimonetisasi dengan sangat cepat? Padahal kalau kita lihat di review-review orang lain, di channel-channel yang sudah beriklan lama dan sebagainya, ada yang bisa mencapai 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan tidak sama sekali disetujui oleh pihak YouTube. Kenapa kok punya saya 2 hari saja? Apakah kebetulan YouTube sedang tidak ada kerjaan, atau kebetulan YouTube sedang sangat sibuk, malas untuk review dan sebagainya? Nah, di sini saya akan bahas untuk ambang batas peninjauan dari pihak YouTube itu ada minimum 1000 subscriber dan 4000 jam. Itu teman-teman pasti sudah tahu semua. Nah, saya yakin para viewers yang terhormat di sini semua ada yang sedang menunggu tercapainya ambang batas itu. Nah, saya juga 1000 subscriber pertama itu sangat sulit, amat sangat sulit. Kenapa saya bisa cepat? Pertama, saya membahas konten padahal cuman 3 video ya. Nanti bisa dicek di channel saya. Saya membahas konten tentang preman pensiun. Pada bulan puasa kemarin, konten preman pensiun itu sangat booming. Nah, saya berpikir kalau konten saya nggak viral, nggak bakalan naik jam tayang saya. Nah, saya berpikir apa nih yang viral akan saya bahas. Saya konsep sendiri. Waktu itu saya buat sinopsis ya, dan rame dan viral. Ya, menurut saya viral. Itu secara otomatis subscriber saya yang tadinya cuman berapa ratus jadi 10.000. Jam tayang saya yang tadinya cuman berapa ratus jam langsung menjadi 12.000 jam, teman-teman. Jadi tidak ada lagi saran dari saya. Cari yang viral sekarang, bikin konsep yang betul, bikin pembahasan, uploadkan di YouTube. Insya Allah channel kita akan kecipratan. Meskipun channel kita nggak viral, tapi minimum kecipratan dari viralnya itu. Dan itu legal, dan itu bisa, itu bisa karena buktinya bisa. Saya alhamdulillah dimonetisasi. Silakan, yang penting sesuai dengan ketentuan YouTube ya. Jadi jangan sampai reuse konten, jangan sampai support sub, jangan sampai mencomot video orang untuk diuploadkan ulang ke channel kita tanpa ada pembahasan atau editan yang positif dan menguntungkan mereka. Itu tidak boleh. Nah, YouTube juga memperbolehkan kalau misalkan kita akan membahas konten milik orang lain, asal kita harus menyertakan pembahasan secara positif dan objektif kepada bahasan yang akan kita buat ya, jadi semacam reaction dan sebagainya. Jadi saran dari saya, lihat yang trending sekarang atau yang lagi viral sekarang. Nggak ada lagi sarannya, nggak ada lagi, bang pakai aplikasi ini, jangan. Cari yang viral, bikin konsep dengan menarik dan dan sebagus mungkin. Meskipun konten kita itu tidak semenarik konten aslinya, tetapi kita akan kecipratan viewers yang penasaran dengan kelanjutannya. Itu pasti akan nyari konten kita. Meskipun hanya kita dapat semenit, 2 menit, bahkan 10 menit, tapi lumayan nambah jam tayang, dan itu bisa dibuktikan. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana saya bisa cepat banget untuk dimonetisasi. Ini langkah-langkah yang akan saya tunjukkan. Mari kita saksikan, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan step by step bagaimana channel ini bisa dimonetisasi oleh partner programnya YouTube untuk mendapatkan iklan dan Google AdSense-nya. Di sini channel ini mengajukan permohonan atau secara otomatis mendapatkan peninjauan dari pihak YouTube itu pada tanggal 11 Mei. Dan
pada tanggal 13 Mei channel ini resmi disetujui. Saya mendapatkan email dari YouTube bahwa channel saya telah disetujui. Nah, nanti saya tunjukkan emailnya seperti apa. Saya juga waktu itu sudah menyimpan pada saat channel ini sebelum dilakukan monetisasi seperti apa. Nah, oke, kita tunjukkan aja ya. Oke, di sini saya sambil buka. Nah, oke. Pada saat sebelum kita mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, pada kolom monetization di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa step, di sini ada 3 step untuk mencapai step terakhir. Di step ketiga itu peninjauan dari pihak YouTube. Nah, step terakhir itu oke, kita jelaskan dari step awal aja ya. Step awal itu adalah YouTube akan menyetujui pada step 1 ini ketika channel YouTube yang akan kita ajukan itu sudah sesuai dengan alur kerja dan SOP-nya YouTube. Dalam hal ini channel itu nanti lengkapnya bisa dibaca sama teman-teman sendiri. Jadi channel ini tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari YouTube, baik itu kontennya ataupun dari segi video dan sebagainya. Nah, kalau misalkan itu itu sebetulnya simple dan itu bisa secara otomatis di step 1 ini bisa secara otomatis langsung bisa dilanjutkan kepada step selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk setelah step 1 selesai, selanjutnya masuk ke step 2, teman-teman. Di step 2 ini kita diwajibkan mempunyai akun Google AdSense yang dimana nanti pada saat kita sudah memenuhi persyaratan 4.000 jam tayang ataupun dan 1.000 subscriber, terus kita sudah mendapatkan persetujuan untuk beriklan di YouTube, nanti akun Google AdSense ini akan menjadi tampungan pendapatan kita dari selama sebulan kita beriklan atau YouTube beriklan di channel kita. Nah, setelah kita membuat Google AdSense, nanti cara pembuatannya sudah banyak tutorialnya. Tapi kalau misalkan memang ada kesempatan, kita bikin tutorial cara bikin Google AdSense. Tapi kebetulan saya sebelumnya sudah punya Google AdSense karena dulu saya sempat ngeblog juga. Jadi nulis-nulis di blog gitu, terus ada dapat AdSense-nya. Nah, akunnya ini bisa ditautkan ke akun YouTube sama gitu. Jadi kalau sudah ditautkan akun Google AdSense-nya, step 2 ini akan secara otomatis atau sudah selesai, bisa lanjut ke step 3. Nah, di step 3 ini adalah penentuannya. Step 3 ini tidak akan langsung berjalan, nanti akan ada parameternya bahwa subscriber kita sudah mencapai ambang batas ketentuan YouTube atau belum. Nah, nanti kalau misalkan sudah mencapai ambang batas ketentuan dari YouTube, nanti akan berubah menjadi warna hijau. Kebetulan gambarnya sudah tidak dapat karena sudah lanjut ke step ini, tapi secara garis besarnya itu nanti akan ada parameternya bahwa kekurangan subscriber kita berapa lagi ke 1.000 dan ambang batas untuk jam waktu tayang atau jam tayang di channel kita. Jadi saya juga mau menyampaikan sebetulnya ketentuan peninjauan untuk jam tayang ini dan 1.000 subscriber ini berlaku hanya dalam kurun waktu 365 hari saja atau 1 tahun. Tapi fairnya seperti ini. Misalkan channel kita sudah dibuat 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kita sudah melakukan upload video dari 2 tahun yang lalu. Ternyata viralnya ini beberapa bulan terakhir ini si channel itu booming. Misalkan katakanlah sekarang kan tanggal 20 Juni ya.
2020. Pada tanggal 1 Juni 2019 saya menguploadkan video. Nah, berarti kan sekarang sudah lewat dari 365 hari, lewat beberapa hari saja. Jadi itu video itu secara ketentuan sudah melewati ambang batas 1 tahun itu. Tetapi kalau misalkan video itu ternyata banyak viewersnya pada bulan-bulan berikutnya, misalkan di Juli atau Agustus atau bulan seterusnya sampai dengan sekarang, pihak YouTube menghitung itu kapan viewersnya itu mengunjungi channel kita, bukan kapan video itu diupload. Jadi jangan berpikir saya akan benar-benar fokus di YouTube ini, dan video-video saya dulu itu saya rasa kurang bagus juga kalau masih nongkrong di YouTube. Itu jangan dihapus dulu, karena bisa saja ada penonton setia yang baru nonton bulan-bulan ini. Nah, itu masuk kepada perhitungan untuk pengumpulan jam tayang kita. Jadi jangan dihapus. Kalau misalkan memang tidak berkenan video itu ada di channel kita, itu bisa di private atau di ada nanti pilihannya itu. Jadi jangan sampai dihapus, baik itu video-video yang sudah lama. Oke. Nah step ini secara otomatis berubah menjadi in progress setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tercapai di channel saya. Dan ini pada tanggal 11 Mei. Nah, 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 13 Mei, sebetulnya saya juga banyak nonton di channel-channel ya. Bagaimana sih caranya monetisasi cepat dan sebagainya. Ada yang 2 minggu, bahkan 2 bulan, sebulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai nggak ditinjau sama sekali. Terus saya juga dapat pencerahan, katanya kalau yang meninjau itu robot seminggu pertama itu. Nah, setelah robot lolos akan ditinjau oleh manusia. Tapi nyatanya 2 hari saya disetujui. Berarti kan memang bisa jadi oleh manusia, bisa jadi juga oleh robot itu sendiri. Nah, setelah gini 11 Mei saya tanggal 13 ini saya mendapatkan email seperti ini. Nah, ini di tanggal berapa ini? Ada tanggalnya nggak? Nah, pokoknya ini 13 Mei. Nah, katanya selamat, Anda telah disetujui oleh YouTube untuk bergabung dengan program partner YouTube. Jadi detailnya isi emailnya di sini. Untuk memulai, lihat Creator Hub YouTube agar Anda dapat terus terhubung dengan tim YouTube dan kreator lain seperti Anda. Jadi di sini juga ada semacam kayak komunitasnya untuk kita saling berbagi kalau misalkan terdapat masalah, baik itu di channel kita dan sebagainya. Karena nanti pada saat sudah disetujui pun tidak serta-merta kita itu aman. Kalau misalkan memang channel kita setelah disetujui itu melanggar ketentuan YouTube, ya bisa kena ban juga, bisa kena blokir dari pihak YouTube juga, bahkan dismonetisasi gitu ya. Nah, itu jangan sampai. Pokoknya teman-teman harus patuh pada termnya YouTube lah, SOP-nya YouTube seperti apa, itu udah paling mutlak lah untuk diikutin. Nah, di sini juga kami merekomendasikan Anda untuk meninjau pusat bantuan YouTube untuk mempelajari lebih lanjut tentang monetisasi YouTube, termasuk jenis konten yang dapat Anda monetisasi, terus berbagai cara monetisasi di YouTube, terus cara monetisasi video tertentu, terus panduan ikon monetisasi. Selanjutnya, sebagaimana semua hal lain yang terkait dengan YouTube, gunakan akal sehat Anda. Jangan menyalahgunakan situs dan hormati orang lain ketika memilih konten yang akan dimonetisasi. Jadi penjelasan yang ini menurut saya itu adalah ketika kita membuat konten, ada baiknya kita harus pikirkan dulu, kita konsep dulu seperti apa konten yang akan kita buat, apakah memang itu bermanfaat atau memang merugikan orang lain. Itu yang YouTube maksudkan di email ini. Dan kita harus menghormati juga orang lain yang telah membayar kepada pihak YouTube untuk beriklan, dan kita harus menghormati karena
itu adalah sumber pendapatan kita. Kalau misalkan orang yang mau beriklan di channel kita, tapi channel kita isinya mohon maaf kurang bagus untuk YouTube itu sendiri, atau untuk pengiklan itu sendiri, itu tidak baik. Nanti bisa kena teguran, bahkan yang teguran keras lah, bahkan mungkin bisa dihentikan program partnernya. Nah, di sini kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Terima kasih tim YouTube. Nah, setelah ini saya penasaran kan, channel saya sudah disetujui. Apakah ada perubahan di YouTube studio saya? Kita coba lihat. Nah, setelah disetujui nih, saya buka Creator Studio-nya ini seperti ini. Pertama di video. Yang terjadi perubahan itu, nah di sini pada kolom monetisasi, dolarnya itu berubah menjadi warna hijau dan itu iklannya aktif. Nah, ini iklannya aktif sudah. Jadi kita dapat pilihan bisa mengaktifkan atau tidak iklan pada video kita. Misalkan video kita tidak sesuai dengan iklan, ya bisa kita, tapi kemungkinan besar sih ya aktifkan aja, lumayan kan. Iklan itu kan pendapatan kita, kenapa harus di nonaktifkan. Tapi saya ada satu video yang statusnya seperti ini, exceptions-nya. Penjelasannya di sini adalah video yang saya buat itu tidak cocok untuk diberikan iklan, karena video yang saya buat di sini ini adalah dibuat untuk anak-anak, dan memang saya bikin video ini bukan untuk share. Dalam arti, kok bukan untuk share tapi di-upload di YouTube? Ya, dalam arti saya hanya ingin menyimpan memori anak saya ketika anak saya besar di YouTube gitu. Jadi kalau misalkan ada saya rekam anak saya kan lagi main gitu sama kucing sama apa, dan ini tidak bisa diiklan, dapat di sini juga ketentuannya made for kids. Memang ini ada settingannya sendiri, cuman ini diarahkan oleh YouTube khusus untuk video ini harus dirubah ke made for kids. Nah, jadi contoh-contoh seperti ini nggak bisa diiklankan, tapi nggak usah dihapus juga, nggak apa-apa. Jam tayang ini soalnya ada juga yang statusnya seperti ini. Nah ini pada perayaan, saya kan muslim ya, pada perayaan Idul Adha tahun 2000 berapa, saya ini mengabadikan kegiatan pemotongan kurban ya, pemotongan daging kurban. Nah, meskipun saya tidak memvideokan pada saat pelaksanaannya itu, tapi sama YouTube itu mendapatkan teguran. Ini tidak cocok untuk dipasangkan iklan dan tidak cocok untuk dimonetisasi. Dan saya juga takut, mending saya langsung off-kan aja daripada nanti ini nggak saya hapus ya, meskipun viewersnya cuma dikit, nggak saya hapus karena nggak apa-apa, karena jam tayang juga kan lumayan. Ini nggak saya hapus dan ini nggak saya public, ini saya bikin private. Private itu bukan berarti video kita nggak muncul di beranda orang, tetapi jam tayang itu akan tetap terhitung oleh YouTube gitu. Jadi triknya gini aja, agar tidak melanggar, kita nggak usah pasangin monetisasi iklannya, kita private dan kita off-kan. Overall untuk video yang lain, kalau sesuai dengan ketentuan ya dipasangin iklan aja, karena ini saya alhamdulillah seluruh video saya ini saya konten dengan buatan saya sendiri. Nah, setelah